Kenapa sih harus belajar? Mungkin pertanyaan ini tidak pernah terucap dari anak, tapi tubuhnya mengatakan hal itu. Mulai dari merengek, pura-pura pipis terus ke kamar mandi, jatuhin badan ke lantai dari kursi, dan lain-lain. Pernahkah terpikirkan, hal itu terjadi karena materi pembelajaran itu sering dibuat dalam bentuk tuntutan dibanding karena kebutuhan. Pengertian tuntutan di sini adalah anak belajar akan sesuatu hal karena ada orang dewasa yang ingin anak tersebut mempelajari sesuatu. Pengertian kebutuhan di sini adalah anak merasakan langsung kegunaan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua hal tersebut menjadi baik tergantung sudut pandang masing-masing orang yang melihatnya. Aku adalah orang yang pernah terjebak dalam situasi ini, bahwa mengajar itu lebih karena supaya anak tersebut menguasai sebuah pembelajaran, bukan karena anak membutuhkannya. Namun seiring waktu, aku menyadari hal ini menjadi masalah. Kenapa? Karena anak tersebut jadi pembelajar yang pasif. Anak hanya terbiasa menerima pembelajaran, menghafal materi yang diajarkan, kemudian dites dalam sebuah ujian, seberapa baik anak mampu menghafal materi tersebut. Padahal dalam kenyataan kehidupan, pembelajaran tersebut tidak semuanya dibutuhkan dalam kehidupan si anak. Saat anak menyelesaikan tuntutan pembelajaran tersebut, anak tidak menggunakan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak waktu anak yang terkuras untuk belajar materi pembelajaran yang tidak muncul dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga waktu untuk mempelajari materi yang menjadi kebutuhan anak menjadi sedikit. Anak pun menjadi tidak terampil dalam menyelesaikan permasalahan keseharian yang memang benar terjadi. Satu contoh sederhana adalah bagaimana anak diminta belajar menghafal rumus Pythagoras, sebuah rumus dalam matematika untuk menghitung luas segitiga. Bisa dibayangkan, berapa banyak yang akhirnya menggunakan rumus tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Memang ada yang menggunakan, tapi kenapa harus dipaksakan atau dituntut untuk dipelajari ke anak yang pada akhirnya tidak menggunakannya? Bayangkan, jika ada anak yang senang dengan bermain musik misalnya. Kebutuhan yang bisa tergambarkan adalah anak butuh bagaimana caranya punya alat musik sendiri, bagaimana caranya supaya bisa merayu orang tua untuk membelikan musik, berapa uang yang dibutuhkan untuk beli alat musiknya. Kalau orang tua tidak mampu membeli alat musik tersebut, apakah solusi yang bisa dilakukan? Kebutuhan anak akan membuat anak jadi butuh menguasai pengetahuan-pengetahuan tertentu. Anak jadi belajar bagaimana caranya menyusun sebuah kalimat untuk menyatakan keinginannya ke orang tua. Anak belajar untuk bagaimana caranya merayu orang tua. Anak belajar mencari informasi soal harga. Anak belajar apa itu uang. Anak bisa belajar untuk berapa uang yang dibutuhkan untuk membeli alat musik. Apakah harus menabung dulu atau bisa langsung membeli? Kalau memang menabung, berapa kali harus menabung? Dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya anak belajar berkomunikasi, belajar berhitung, belajar perkalian, belajar memecahkan masalah. Anak belajar sesuai dengan kebutuhannya. Anak pun jadi termotivasi bisa belajar berbagai pengetahuan. Walaupun akan selalu ada hambatan ketika belajar sesuatu, tapi anak akan punya motivasi menyelesaikan hambatan tersebut. Sebuah motivasi untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Sehingga pada akhirnya, anak jadi pembelajar yang aktif. Bagaimana menurutmu? Apakah anak perlu belajar atas dasar kebutuhan? Yuk, ketik komentarmu di bawah. Yuk kita bisa saling berbagi dan saling bertumbuh satu sama lain. Terima kasih.